Sudah ya. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terputus-putus enggak ya? Bagus, Pak. Lancar, Pak. Lancar ya? Iya, lancar. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hakim Ghazali, sebagai dosen di Departemen Teknologi Informasi ITS. Kalau sebetulnya saya pribadi sudah mengajar di ITS mulai tahun 88, jadi sudah hampir 33 tahun saya mengajar di ITS. Terakhir adalah mengajar di teknologi informasi. Jadi ini materi yang saya sampaikan berkaitan dengan metode pembelajaran yang efektif di masa pandemi. Ini yang mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mempelajari atau bisa menggunakan berbagai metode ini, sehingga harapannya nanti proses pembelajaran secara daring itu bisa lebih efektif lagi. Ini yang akan saya sampaikan mungkin secara sekilas, jadi mulai dari latar belakang, kemudian berbagai metode pembelajaran secara daring yang sekarang sudah banyak di internet, kemudian bagaimana perangkat lunak untuk pendukung pembelajaran daring atau yang dikenal dengan Learning Management System, yaitu yang nanti akan saya sampaikan secara sekilas. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini COVID ini mulai Maret ya di Indonesia, sehingga kegiatan belajar mengajar siswa termasuk perkuliahan itu mulai Maret 2019 sudah dihentikan secara tatap muka. Jadi di ITS sendiri mulai bulan Maret itu sudah perkuliahan secara daring. Jadi kalau kita lihat bahwa pembelajaran juga harus jaga jarak di sini, dan kegiatan belajar sudah digantikan dengan cara daring sudah hampir 1 tahun ini. Ini latar belakang utama. Tetapi pembelajaran secara daring itu ada beberapa permasalahan. Tidak semua orang tua punya perangkat yang layak. Jadi ada kalanya satu perangkat digunakan oleh beberapa orang sekaligus karena anaknya ada beberapa orang. Nah, ini yang khususnya untuk tidak mampu ini akan sangat mengalami hambatan di sini. Kemudian orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk biaya koneksi internet. Kemudian siswa juga terlihat malas belajar karena belum terbiasa dengan metode pembelajaran secara daring. Jadi yang biasanya ketemu dengan gurunya secara langsung, ini sekarang gurunya tidak ada, hanya wajahnya saja cara dimonitor. Nah, ini akibatnya siswa terlihat ogah-ogahan untuk belajar. Dan kemudian beberapa guru ini juga belum siap dengan teknik mengajar secara daring. Jadi karena sebetulnya dengan teknik daring itu kita menuntut semacam interaktif ya. Jadi siswa harus lebih aktif. Kalau kita hanya memberikan, katakan kita sebagai pengajar hanya memberikan informasi satu arah, itu biasanya akan ditinggal siswanya. Jadi kalau saya mengajar itu lebih sering melakukan interaktif ya, interaktif dengan siswa. Jadi supaya saya tahu bahwa siswa itu tidak keluar atau mahasiswa tidak keluar dari Zoom, ya itu saya lakukan kegiatan interaktif. Bagaimana cara interaktif bisa kita lakukan dengan memberikan soal, melakukan diskusi, melakukan tanya jawab, dan tanya jawab itu secara bergantian, sehingga bisa tahu bahwa anak ini, mahasiswa ini sekarang memang sedang aktif mendengarkan. Bahkan kalau yang kondisi yang tertentu ekstrim, saya panggil namanya nggak ada, langsung mahasiswa itu saya hapus saya remove dari daftar Zoom. Selainnya untuk memberikan efek jera di sini. Dan daerah tertentu ada mengalami kesulitan akses koneksi internet. Ini yang perlu diperhatikan juga. Karena tidak semua daerah itu akses koneksinya lancar. Jadi saya pernah punya mahasiswa di daerah Sulawesi atau daerah Kalimantan yang kuliahnya dari sana, mereka kesulitan untuk akses internetnya. Ini juga harus dipahami. Nah, metode pembelajaran di masa pandemi secara umum yang bisa dilakukan ada 6 metode. Jadi ada project based learning, ada daring method, ada luring method, ada home visit method, ada integrated curriculum, ada blended learning.
Nanti akan saya bahas satu-satu. Jadi ini secara umum yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini juga penerapan masing-masing metode itu sangat bergantung kepada situasi pandemi di masing-masing wilayah. Jadi di Indonesia ini kan sudah dikategorikan, ada yang kategori hijau, kuning, orange, merah, bahkan sampai hitam. Nah ini masing-masing metode itu akan cocok berdasarkan pada kondisi masing-masing. Kita lihat dulu untuk yang project-based learning. Jadi untuk yang project-based learning ini, siswa istilahnya apa? Lebih dipaksa untuk melakukan, menyelesaikan atau berkolaborasi, melakukan gotong royong, bekerja bersama untuk menyelesaikan sebuah proyek atau eksperimen atau inovasi. Jadi ini dibuat semacam kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa melakukan satu interaksi kolaborasi. Tapi tentu saja metode ini hanya cocok kalau diterapkan pada zona kuning atau zona hijau. Tetapi tetap juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi artinya setiap kelompok nanti diberikan sebuah proyek yang harus diselesaikan tergantung dari topik pelajaran tadi. Ya ini yang berbasis pada proyek. Nah ini yang sekarang metode daring, ini yang paling banyak sekarang dipakai. Mulai dari awal bulan Maret, metode daring ini. Kalau kita lihat metode daring ini khususnya adalah untuk pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Zona merah, orange ini biasanya harus diterapkan menggunakan cara daring ini. Nah di sini cukup efektif dengan istilahnya apa untuk mengamankan siswa, mengamankan guru supaya tidak terkena COVID. Nah, cuma tentu saja harus ada mekanisme yang baik untuk pembelajaran tadi. Nah, untuk melakukan pembelajaran daring itu banyak sekali software yang bisa dipakai. Nanti akan saya sampaikan berbagai macam software yang bisa digunakan. Salah satunya adalah software Miro yang nanti akan digunakan untuk pelatihan hari ini. Jadi untuk pelatihan ini dari sekian banyak aplikasi-aplikasi, dari sekian banyak software yang bisa dipakai, ini akan menggunakan aplikasi Miro. Nanti akan sekilas apa kelebihan dari keunggulan masing-masing aplikasi tadi. Jadi dengan metode daring tadi, Bapak Ibu guru harus senantiasa membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Jadi tidak monoton hanya satu arah, tapi harus lebih banyak interaksinya. Kemudian di metode yang lain berkaitan dengan metode ring. Kalau tatap muka, nah untuk tatap muka ini juga harus memperhatikan zonasinya juga. Nah ini masih menggunakan zonasi kalau tatap muka itu baru diperkenankan kalau daerah tadi masuk pada wilayah zona kuning atau hijau. Tetapi tentu saja harus dilakukan secara bergiliran. Jadi tidak bisa secara penuh siswa itu masuk satu kelas secara utuh, harus dibagi-bagi berapa persen, 25% atau 50%, bergantung pada zona COVID-nya di sini. Kemudian kalau kita lihat dengan adanya metode luring tatap muka ini, memang penyampaian kurikulum akan lebih mudah diterima oleh siswa. Dan ini cukup baik bagi mereka yang kurang memiliki sarana prasarana untuk mendukung SIM daring. Jadi kalau ada daerah yang memang kesulitan untuk melakukan kegiatan daring, nah itu akan lebih bagus menggunakan luring, akan tetapi juga harus hati-hati. Zonanya masih, kalau zona merah sebaiknya jangan. Jadi pemerintah sudah mengatur kalau masih zona merah itu dilarang melakukan kegiatan luring tatap muka ini. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan adalah home visit method. Ini semacam kayak program homeschooling. Jadi guru yang mendatangi siswa. Tetapi ini dilakukan secara periodik, secara istilahnya tidak kontinu, tetapi pada saat waktu-waktu tertentu saja. Ini saya lihat sudah diterapkan di beberapa pendidikan anak yang PAUD ya. PAUD, TK itu ada sebagian yang sudah menerapkan metode home visit ini. Metodenya bentuknya hanya homeschooling. Jadi di sini
kalau ada pelajar yang tidak punya kesempatan mempunyai seperangkat teknologi, maka harapannya kegiatan home visit ini bisa dilakukan. Tetapi memang ini membutuhkan effort dari pengajar. Jadi mungkin pengajarnya bisa diatur secara bergantian, melihat kondisi siswanya seperti apa, sehingga harapannya pelajar juga bisa mendapatkan pengetahuan yang memadai. Kemudian metode berikutnya yang bisa dilakukan, metode yang lainnya bisa dilakukan adalah dengan menggunakan metode integrated curriculum. Jadi di sini dengan menggunakan metode integrated curriculum ini, nanti Bapak Ibu guru yang mengajar mata pelajaran yang berbeda bisa diintegrasikan. Misalkan pelajaran matematika diintegrasikan dengan fisika atau mata pelajaran yang lain. Nah, ini artinya melibatkan, tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, tetapi mengkaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Sehingga yang mestinya tadi butuh waktu katakan 5 jam untuk masing-masing untuk mata pelajaran. Nah, ini 5 jam bisa digunakan untuk 2 mata pelajaran sekaligus. Nah, ini tetap akan lebih efektif kalau menggunakan project based. Nah, ini yang kalau dengan menggunakan integrated curriculum ini bisa digunakan untuk yang berada di semua zonasi karena dilakukan secara daring. Jadi ini melibatkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian ada metode yang blended learning. Nah, kalau blended learning ini metode yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Jadi dilakukan secara daring dan juga sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi artinya sebagian ada di sekolah, sebagian tetap ada di rumah, tetapi tetap bisa mengikuti pelajaran dengan cara daring. Nah, ini yang sudah diterapkan di ITS mulai minggu ke-10 itu bulan awal Juni ya. Mulai awal Juni ITS sudah menerapkan metode blended learning ini. Jadi hanya sebagian yang masuk, tetapi hanya untuk mahasiswa baru. Itu yang domisili di Surabaya silahkan hadir di kampus, tetapi yang tidak ada di Surabaya itu boleh ikut kuliah secara daring dan gurunya dosennya ada di ruang kuliah bersama dengan beberapa mahasiswa yang hadir di kampus. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode blended learning ini. Jadi dikombinasikan antara tatap muka dengan metode daring. Nah, ini Bapak sekalian, beberapa aplikasi pendukung pembelajaran daring, ada yang namanya Ruang Guru, ada Kuiper, ada Kelas Pintar, ada Rumah Belajar, ada Zenius, ada banyak sekali. Ini yang sudah cukup banyak membantu para siswa ini mendapatkan nilai yang bagus. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran di kelas, tetapi juga menggunakan bantuan aplikasi ini untuk meningkatkan kemampuan akademis dari siswa. Ini beberapa aplikasi ini ada yang berbayar, ada yang gratis, dan itu bisa dimanfaatkan. Jadi kayak Ruang Guru, ini menyediakan semua jenjang kelas, mata pelajaran inti, bisa digunakan oleh oleh semua siswa ya. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, ini ada fitur-fitur tertentu yang menggunakan harus langganan, ada yang tidak. Kemudian sesi sekolah atau kuliah online ini bisa diputar ulang. Kemudian ada fitur untuk menyelesaikan bank soal dan tryout, dan aplikasi cukup berat untuk menjalankan aplikasi Ruang Guru ini, tetapi fiturnya cukup lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin memanfaatkan aplikasi ini, bisa dipergunakan. Ya. Tetapi untuk fitur yang lengkap ini, fitur ini harus membayar ini. Kemudian ada yang namanya Kuiper.
Nah, Kuiper ini perusahaan teknologi pendidikan yang didirikan tahun 2010 di London. Jadi ini buatan dari negara Inggris ya. Kalau Ruang Guru itu murni buatan Indonesia, kalau Kuiper ini dari London, Inggris. Sudah bisa diakses di Indonesia mulai tahun 2015 dan sudah dipakai oleh 5 juta siswa dan 350 guru di seluruh Indonesia. Ini ada 4 fitur utama, ada Kuiper School, ini untuk manajemen belajar untuk guru dan siswa, khususnya jenjang SMP dan SMA. Kemudian ada Kuiper Video, ini e-learning berbasis video online. Kemudian ada video masterclass yang merupakan layanan premium, ini kalau premium biasanya harus bayar. Ini untuk tanya tutor dan bimbingan online. Kemudian ada Kuiper Campus, jadi informasi kampus yang cukup lengkap. Ini adalah aplikasi kedua yang bisa digunakan untuk sarana pembelajaran. Kemudian ada juga yang namanya kelas pintar. Nah, ini menawarkan untuk siswa SD, SMP sampai SMA, bisa bentuknya adalah video atau audio maupun kinestetik dengan menyentuh sesuatu, mendapatkan informasi tertentu. Ada inovasinya, ada e-booknya, kemudian ada bisa mengerjakan soal juga, hasil belajar bisa dievaluasi, dan kalau kita lihat kapasitasnya hanya sekitar 56,6 mega. Ada juga rumah belajar, ya, rumah belajar yang dibuat oleh Kemendikbud. Jadi aplikasi ini disediakan oleh Kemendikbud dengan space sekitar 30 mega. Ada audio, ada video, gambar, animasi, menyediakan bank soal mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, termasuk juga materi untuk PAUD. Ada juga fitur untuk sumber belajar, laboratorium maya, kelas maya, ada peta budaya, dan lainnya. Jadi ini fitur-fiturnya sudah cukup lengkap, Bapak Ibu sekalian tinggal memanfaatkan fitur ini. Tetapi kalau misalkan nanti membutuhkan ada konten tertentu yang tidak ada di aplikasi ini, nah dibutuhkan software tadi yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kelima, kita lihat ini adalah software yang namanya Zenius. Ya, ini untuk digunakan untuk belajar mandiri, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Bisa digunakan untuk tryout, ujian mandiri, tips belajar, dan bisa diunduh secara gratis di Google Play Store. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian. Kalau ingin mengembangkan sendiri bagaimana? Ini ada beberapa aplikasi yang namanya termasuk pada kategori Learning Management System. Jadi sistem manajemen untuk pembelajaran. Ada yang namanya aplikasi Miro, ada yang namanya Quizzes, ada namanya Sevima Edling, ada Moodle, ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Schoology, dan banyak aplikasi yang lain. Jadi kalau ingin mengembangkan aplikasi sendiri atau mengembangkan modul sendiri, bisa memanfaatkan berbagai macam aplikasi ini. Ya, jadi cuman untuk kegiatan hari ini sampai besok itu kita akan berlatih menggunakan aplikasi Miro. Ya, jadi tidak menggunakan aplikasi yang lain, tetapi menggunakan aplikasi Miro. Nah, jadi saya tidak akan menyinggung aplikasi yang lain, tapi kita fokus ke aplikasi Miro di sini. Jadi aplikasi Miro ini adalah tool atau aplikasi yang memfasilitasi penggunanya dalam berkolaborasi untuk membuat kanvas unik yang membuat ide-ide proyek. Jadi artinya dengan menggunakan aplikasi Miro ini, nanti Bapak Ibu sekalian beserta siswa itu bisa katakan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Ya, jadi misalkan kalau menggambar atau menyelesaikan proyek dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu nanti bisa dengan menggunakan aplikasi Miro ini. Jadi ini bersifat cloud-based dan cocok digunakan secara daring oleh guru sekolah menengah. Dan aplikasi ini tersedia dalam multi-platform, baik kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan sistem operasi macOS atau menggunakan Windows, bahkan menggunakan aplikasi menggunakan smartphone, ini sudah berbasis pada iOS atau Android dan Microsoft juga. Sehingga ini cukup fleksibel untuk digunakan di beberapa platform. Kalau kita lihat Miro ini merupakan salah satu tool yang
digunakan untuk kolaborasi tim, sebetulnya konsep utamanya adalah berupa sebuah virtual whiteboard. Ya, jadi tidak terbatas di sini. Jadi seolah-olah dengan adanya virtual whiteboard ini, Bapak sekalian, beserta guru dan siswa bisa menuangkan ide-ide dalam sebuah virtual whiteboard ini. Jadi nanti bagaimana melakukan desain tertentu, melakukan satu kegiatan tertentu bisa dilakukan secara bersama-sama di sini. Ini adalah salah satu kelebihan dari aplikasi Miro ini. Untuk riset juga bisa, untuk membuat customer journey juga bisa, untuk user story map ini juga bisa, sampai membuat sebuah frame, wireframe, ya, kerangka untuk membuat tata letak website. Ini dimungkinkan dengan menggunakan aplikasi Miro ini. Kemudian ini kalau kita lihat salah satu keunggulan dari Miro adalah bisa digunakan untuk ice breaking, ya, jadi memecahkan kesunyian. Jadi kalau misalnya ada siswa yang perlu ada, misalnya sudah lelah selama berapa menit mengajar, nah itu untuk kegiatan ice breaking ini memungkinkan. Misalkan di sela-sela, di tengah-tengah, misalnya siswa silakan menggambar apapun yang bisa dicoret-coret secara bersama-sama. Nah, itu adalah dalam rangka untuk kegiatan ice breaking di sini. Nah, di sini salah satu kelebihannya adalah tidak perlu menggunakan fitur share screen, karena secara otomatis siapapun yang bergabung di dalam Miro itu bisa dilihat tampilan layarnya, sehingga nanti akan bisa ketahuan siswa ini lagi ngerjakan apa, siswa ini sedang mengerjakan apa, itu bisa dilihat dari aplikasi Miro ini. Dan bisa juga teks yang ada di dalam Excel atau Google Sheet itu menjadikan semacam catatan-catatan yang bisa dilihat di dalam sticky notes-nya Miro. Jadi kayak kita punya notes itu, ya, notes kertas kecil-kecil yang kita beri catatan, nah itu bisa muncul di aplikasi Miro ini. Bahkan kelebihan Miro juga adalah bisa melakukan voting untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian perlu siswanya memberikan suara terkait dengan satu pertanyaan, nah ini bisa dilakukan dengan menggunakan Miro. Dan kelebihan Miro adalah bisa diakses dari mana saja. Nah, ini adalah sekilas mengenai aplikasi Miro. Nanti detailnya Bapak-Ibu sekalian akan mengikuti pelatihan hari ini, bagaimana caranya menggunakan aplikasi Miro ini. Baik, itu Bapak-Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.